Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan belajar menggunakan Laravel 12 untuk membuat aplikasi point of sales atau POS. Sebagai gambaran awal, seperti ini tampilannya di home. Ada user management, ada role yang bisa kita atur, juga ada sales, juga bisa kita atur komisi agennya seperti apa, dan selalu ada export to Excel, print kolom yang mau ditampilkan atau jadiin PDF. Untuk kontaknya ada supplier, ada customer, grup customernya. Nanti kita menyesuaikan ya. Untuk tampilannya juga kita menyesuaikan, tidak persis seperti ini. Kita ambil saja. Untuk tambahan, kita juga bisa memunculkan perhitungan dengan menggunakan kalkulator di sini, kalkulator sederhana. Seperti itu misalnya. Ini juga kita bisa lihat profil. Untuk tampilan database-nya, kita bisa cek ini tampilan database-nya dengan beberapa tabel yang kita gunakan. Ini banyak tabel yang kita gunakan karena termasuk settingnya juga sama. Kita akan sesuaikan. Nanti kita beri nama Abu Data POS. Kita mulai dari proses awal instalasinya. Kita siapkan instalasinya. Saya perbesar tampilannya. Oke, kita install ya. Composer, create project, dan project ini hari ini baru keluar Laravel versi 12. Jadi langsung kita gunakan Laravel versi 12, Laravel terbaru. Laravel kita kasih nama Abu Data POS. Oke, versi 12.00 ya. Oke, selesai sudah proses instalasinya. Kita masuk ke dalam foldernya. Kita boleh langsung buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita boleh cek juga hasil instalasinya kita. PHP Artisan About, belum kita gonta-ganti ya, 12.01 versinya. PHP yang saya gunakan versi 8.37, komposernya 276. Oke, kita cek dengan PHP Artisan Serve. Oke, karena tadi yang ini belum saya stop saja ya. Oke, yang ini saya stop saja. Saya gunakan yang ini, ulangi lagi saja. Oke, biar saya pakai port 8000, port default bawaan. Nah, inilah tampilan dari Laravel 12. Read documentation. Oke, Laravel 12. Kemudian apa ini? Tutorial deploy now. Tadi minta untuk cloud, deploy-nya langsung diarahkan ke cloud. Tampilan awalnya mantap. Coba kita lihat welcome-nya. Welcome-nya yang biasanya gitu-gitu aja. Mantap ya. Chill. Oke.
Kita lihatnya kayak gini. Keren. Lanjut, kita siapkan yang diperlukan. Kita awali dahulu dari environment-nya. Misal saya maunya bernamanya Abu Data Point of Sale atau POS. Saya gunakan database-nya MySQL. Untuk hostnya masukkan nama database-nya. Misalnya saya kasih nama Laravel Abu Data POS. Nah, sementara itu dulu. Terus siapkan yang perlu kita siapkan. Saya rencana pakai Speti untuk hak aksesnya. Nanti saya juga bikin migrationnya. Kita cek dahulu migration yang ada. Name, email. Nanti kita sesuaikan juga ya bagian migrationnya ini. Dan name, email, oke. Kita perlu nama awal, nama akhir. Kayaknya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kita sesuaikan saja. Language. Kita butuh language. Artinya dia mau pakai bahasa apa ya? User agent, payload, less activity. Kita tambahkan saja ya. Misalnya dia pakai bahasa apa, kita sesuaikan. Nanti juga ada untuk role-nya. Kita kosongkan dahulu saja. Misal saya mau tambahin bahasa saja di sini. Kita gunakan karakter ya. Language. Dengan nilai default yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Oh iya, kita tambahkan juga time zone di database kita. Asia Jakarta kita pakai. Kita setting di environment saja. Kita letakkan di bawah app URL ya. Nah, sini nih. App lokal, app packer, English, app maintenance. Maintenance-nya itu nanti masuknya ke dalam file atau database. Biarkan saja dahulu. Packer-nya packer lokal. Saya lebih senang packer lokalnya ID, tapi nggak apa-apa, kita biarkan dahulu saja. Kita hanya tambahkan time zone dahulu aja. App time zone. Masih app, ini app. Saya tambahkan app time zone saja. App time zone. Biasanya UTC ganti dengan Asia Jakarta. Ini yang kita butuhkan. Kita nambahin ini aja dulu. Yang lainnya kita belum butuh. Sementara begitu dulu.
Ini saya ingin ada fotonya ya. Saya ingin ada fotonya. Foto setelah bahasa saja kali ya. Oke, boleh no label. Time zone-nya dia di mana nggak usah. Oke, segitu dulu. Composer require Speti, kita pakai Speti terbaru. Speti Laravel permission. Speti Laravel permission. Tunggu beberapa saat. Aman ya. Oke. Sambil kita migrate saja. PHP Artisan migrate. Karena kita belum bikin ya. Oke, bikin, selesai. Coba kita cek hasil milik kita. Lara underscore Abu Data. Tidak ada, berarti kita refresh terlebih dahulu. Post ini ya. Nah, ini dia. Yang baru saja kita tambahkan baru user aja ini. Kita cuma nambah foto sama language. Kita lanjut. Berikutnya kita siapkan juga migration yang kita buat sampai dengan job table ya. Password reset dan segala macam nanti kita sesuaikan sajalah. Yang perlu kita buat dahulu, kita butuh currency, mata uang. PHP Artisan make model currency min. Kita bikin model dan migration. Controllernya belakangan lah. Kita biar milihnya 2 dulu aja. Selalu kita siapkan 2 dahulu, model sama migration. Oke, selesai. Kita siapkan untuk migrationnya. Kita butuh ID. Sudah pasti. Kita biarkan, dia udah pasti auto increment kalau di MySQL. Kita butuh country ya. Tabel
kita ambil country, kita batasi saja 100. Demikian juga untuk currency code kita kasih 25. Simbol 25. Thousand separator, pembeda ribuan. Kalau di kita pakainya itu titik ya, poin, kemudian desimal separator sama desimal separator kita kasih 10 juga. Kita lanjut. Berikutnya bisnis. Dengan cara yang sama kita buat juga bisnis. Tabel kita buat model dengan nama bisnis min M. Min M berarti kita bikin migrationnya juga. Bisnis, dia jadi nambah businesses ya. Currency jadi currencies, bisnis jadi businesses. Kalau kita tidak setuju boleh diganti ya untuk bisnisnya ini. Create tabel ya. Karena dia akan buat nama tabelnya adalah businesses. Kalau kita maunya bisnis saja bisa kita sesuaikan. Coba kita cek. Businesses. Oke, gak apa-apa, kita biarkan saja. Kalau ada yang gak sesuai baru kita sesuaikan ulang. Kita butuh untuk bisnis ini pertama NIM ya. Kita biarkan saja nilai maksimal yang diambil. Kemudian currency ID kita ambil dari currency ID. Berarti kita buat currency ID ini sebagai foreign key ya. Foreign ID dolar tabel foreign ID dari currency ID kita pilih null on delete saja, artinya ketika dihapus dia tidak ikut terhapus tapi malah null. Kapan mulai
tabelnya. Kita gunakan sebagai date, start date, kita pilih nullable ya. Oke. Kemudian text number, string, text number 1, text number 1, lalu text label, yang kedua kita tambahkan aturan nullable. Begitu juga untuk labelnya. Default profit persen keuntungan ya, berarti kita buat table, kita jadikan sebagai angka pecahan, plot default profit persen, dia ambil keuntungan dari modal yang dia beli berapa gitu, 5,2, kita buat defaultnya 0. Dolar tabel, kita ambil string owner ID. Nanti harus ada owner ya. Coba kita lihat. Di sini ada owner. Yang kita lagi kerjakan ini adalah bisnis ya. Booking, banyak sekali transaction, group by, tax rate, purchase lines. Kita lihat dalam bentuk tabelnya saja. Kita buka, yang sedang kita buka adalah bisnis, ini dia. Kita lihat data di sininya kosong. Kita cuma butuh, kita belum butuh. Oke, ini yang saya maksud nama kolomnya. Text label, code label, owner ID. Nah, ini owner ID-nya, constraint-nya kemana? Coba kita lihat. Ada tabel owner. Kalau ada tabel owner berarti saya harus kerjakan owner dulu. Owner tidak ada ya. Oh, owner ID itu ngambil dari
si user. Jadi oke, sip. Berarti dia ngambil dari user. Apa-apa. String, nggak mungkin string berarti ya, langsung sebagai foreign ID. Kayak gini saja. Oke. Foreign ID nih owner ID. Oke, owner ID. User cascade on delete. Oke. Ini kita ambil cascade berarti. Berikutnya kita buat times zone. Time zone ya. Kan times. Oke. Time zone. Kita ambil default time zone-nya Asia Jakarta saja. Asia Jakarta. Oke. Kita buat full saja pilihannya Asia Jakarta. Dolar tabel. Berikutnya kita butuh isian. Kita gunakan tiny integer. Kita isi start month, default 1. Kemudian kita buat juga pilihan enum, accounting method. Kita kasih pilihan pipo, first input plus output, lipo plus input plus output, AFCO dengan nilai default yang kita ambil pivot. Kita buat jenisnya desimal, default sales discount, nullable, kemudian sell price tax kita jadikan enum saja.
sell price text include dan exclude. Kita ambil include ya, yang defaultnya include saja. Sell price text kita pilih defaultnya include, in text inclusive include. Kita pilihnya include sama exclude. Include termasuk pajak atau di luar pajak. Satu lagi exclude include exclude. Berikutnya kita buat logo. Dolar tabel string logo, no label. Sekalian pp icon aja ya. Oke, nggak apa-apa. Pp icon juga kita butuh. Lokal karena tadi sudah ada, nggak perlu jadinya. SKU prefix sama enable tooltip. SKU ini saya pakai untuk SKU prefix kita gunakan no label. Oke, dan kita buat satu lagi dengan jenis boolean. True false saja. Boolean enable tooltip. Enable tool tip. Kita kasih nilai default true alias 1 ya, default 1 default true sama ya. Oke, timestamp selesai. Oke, boleh kita tes ulang. PHP artisan migrate, dia pasti jadi error, dia hanya nambah. Oh, bolehlah kita tes migrate-nya saja. Nanti kita ulang semua dari awal. Oke, currencies sama businesses berhasil. Artinya kita sudah buat 1, 2, 3, 4. Satu baru 3 ya. Bisnis, sampai dengan bisnis kita sudah berhasil buat. Selanjutnya satu lagi yang kita siapkan. Setelah itu kita istirahat terlebih dahulu. Di dalam user ada business ID. Kita bikin migrasi untuk ini, nggak bisa yang mana duluan karena
di dalam ID ke sana juga ada, ID ke user ada, bisnis ke user juga ada. Berarti kita tambahkan saja migrationnya, php artisan migration, php artisan make migration, add business, oke, add business ID, businesses ID to user. Businesses ID to users table. Oke, kita tambahkan ini. Oke, kita buka. Berarti tabelnya adalah tabel user. Oke, ini kita buat. Foreign ID, business ID, no label, business ID, no label, constraint null on delete. Tergantung ya, saya lebih senang sih dijadiin sebagai cascade, jadi saya jadikan sebagai cascade saja. Reference ID on businesses, cascade on delete after ID, cascade on delete after ID, boleh lah. Business atau businesses ID ya. On businesses, reference ID on businesses, on delete cascade. Oke. Selanjutnya kita buat yang brand. Oh, ini kita coba dulu ya, karena dia nambahin satu. Oke, sudah ya. Yang barusan kita lakukan itu berpengaruhnya di, kita refresh terlebih dahulu. Apply saja. Oke. Detect copy. Kita lihat IR-nya. Yang kita kerjakan user sama, oh belum masuk. Kayaknya di lokalnya pun belum di refresh. Oke. Ini yang saya maksud. Businesses, ini yang saya maksud. ID ada business ID dan businesses.
Harusnya business ID ya. Business ID. Atau saya ganti saja ya, business ID. Oke, berarti migrate-nya harus di fresh biar ulang dari awal semua. Oke, sudah. Ini bisa kita close all terlebih dahulu. Kita bikin satu lagi, setelah itu kita selesaikan dahulu. Selanjutnya kita buat satu tentang brand, merek. Oke, kita kerjakan di migrationnya dulu saja. Untuk brand kita butuh dari business ID, kita jadikan cascade, berarti sama kayak tadi ya, foreign key ini saja. Langsung saja kita buat dolar tabel foreign ID, business ID. Oke, cascade on delete cascade, isinya cascade sama ya. Lanjut kita name. Setelah itu kita butuh keterangan. Kita nggak butuh slug, kita butuh keterangan saja. Description. Biar ketahuan, boleh kita catat yang nulisnya siapa. Foreign ID created by, kita pakai cascade. Di sini kita perlakukan soft delete untuk brand, artinya kalau dihapus tidak langsung terhapus. Dolar tabel soft delete. Oke. Satu lagi yang tadi kita sesuaikan, ini nggak usah pakai ada after ya, after ID. Oke, ini saja cascade on delete. Terus ini kita pakai cascade saja currency-nya, constraint currency cascade on delete. Oke. Jadi kita pakai cascade semua. Oke, kita ulangi kalau gitu migrate-nya dengan fresh. Oke, aman. Kita cek terlebih dahulu. Di kanan refresh. Oke. Kita lihat IR diagramnya. Dari brands ke user, brand ke bisnis. Oke, sudah. Baru 3 ini yang bisa kita selesaikan. Kita stop terlebih dahulu. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke pembuatan setelah brand, yaitu permission. Kita akan gunakan nanti permission untuk nama tabel, table name, permission tables. Oke, kita stop terlebih dahulu untuk materi pertama ini.
Semoga bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.